dihentikan ini tradisi. Jadi saya pun macam naik juga emosi guys, melihat TikTok yang dia buat nih. Arah sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis, report polis, report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara, abang jiran, nggak tahu. Yang biru dalam semangat baru. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Journal Voice. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video, di mana video ini cukup fenomenal ya, di mana di bulan Ramadan ini di Indonesia sering bermunculan atau melakukan tradisi Ramadan ya, terutama tuh tradisi ketika membangunkan orang untuk sahur. Peristiwa ini atau tradisi ini tuh gak habis pikir kenapa bisa sampai ada yang menginginkan tradisi ini tuh menghilang gitu. Yang mengecam ini tuh justru orang yang bukan dari negara yang memiliki tradisi tersebut ya, justru dari negara jiran kita gitu. Mari kita simak langsung ke videonya. Check it out. Malaysia pun Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Woi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis, report polis, report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara, abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Indonesia mantap. Oh cool. Sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus katanya tradisi ini mengganggu orang non muslim. Nggak semua orang bangun sahur, ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non muslim, nonis lah kalau orang bilang sini ya kan, nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat beragama. Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara bedalah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakal mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur. Dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa beliau ini tidak mengeluarkan kata-kata sedemikian yang menyinggung rakyat Indonesia yang banyak. Dia menyinggung saya sendiri juga guys. Sebab apa? Saya ditahu ini tradisi ini juga ada sebenarnya. Tetapi di sini berlainan sedikit dengan di Indonesia.
di sini dia menggunakan lebih kurang lah dia pakai kompang juga untuk dia pergi rumah ke rumah bangunkan orang sahur. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Kamilin ini sebenarnya telah melanggar adat tradisi yang ada di Indonesia itu untuk dibangunkan bahwa itulah syiar Islam sebenarnya. Bukan masalah untuk mengganggu orang jiran apa semua. Kalaulah di kampung itu yang sudah terbiasa dengan tradisi itu, mereka tidak kisah sebenarnya pun, hatta pun non-muslim yang ada di situ, mereka tidak kisah dengan tradisi itu yang dilakukan di Indonesia. Jadi ini hanya tradisi, dia tidak sentuh mengenai akidah umat Islam juga ya. Dan kalau dari sudut positif, apa yang dilakukan tradisi di Indonesia ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih bertoleransi sebenarnya, dan kita saling mendukung dengan adat budaya agama lain. Mereka menghormati agama Islam itu sebagai agama yang bawa inilah syiar yang dibawa oleh agama Islam, dan setiap lantunan kata-kata mereka itu juga dalam membangunkan sahur itu lantunan selawat dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan satu kebaikan, dan ialah untuk menerjemahkan bahwa sebenarnya mencerminkan bahwa itu adab yang dia pelajari dengan ilmu yang dia ada. Jadi buat apa Dr. Kamil ini orang Malaysia coba untuk menasihati pula di sana, sedangkan di situ negara yang paling besar orang Islamnya, apa yang dia pandai-pandai mau cakap dihentikan ini tradisi. Nah, jadi saya pun macam naik juga emosi guys, melihat TikTok yang dia buat nih. Ini tidak sepatutnya boleh, tetapi kalau untuk menyuruh menghentikan itu jangan sama sekali ya. Dia belum tahu lagi rakyat Indonesia ini bagaimana ya. Saya walaupun orang Malaysia. Baik, berikut tadi adalah videonya. Kalian semuanya sudah melihat gimana komentar teman-teman semuanya atau reaksinya, tolong tulis kolom komentar. Saya Jonathan Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.